Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Feni Kurnia MPD. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia, NIM 180141404. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Teknik Mind Mapping terhadap Motivasi Belajar IPS Siswa Kelas 4 SD Negeri 13 Tobuali. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SD Negeri 13 Tobuali, terdapat permasalahan dalam mengajarkan IPS adalah kurangnya kemampuan dan kreativitas guru dalam mengemas materi dengan metode dan teknik yang menarik, menantang, menyenangkan, dan kreatif, sehingga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang kedua, guru masih menggunakan teknik mencatat yang klasikal dan belum menggunakan teknik mind mapping. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Yang pertama, belum menggunakan teknik mind mapping dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya motivasi dalam belajar. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan teknik mind mapping terhadap motivasi belajar IPS di SD Negeri 13 Tobuali. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan teknik mind mapping terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 13 Tobuali. Kegunaan penelitian. Berdasarkan tujuan kegunaan penelitian, menambah wawasan peneliti sebagai calon guru mengenai pengaruh penggunaan teknik mind mapping terhadap motivasi belajar. Bab 2, kajian teori. Yang pertama, hakikat mind mapping, pengertian mind mapping, manfaat mind mapping. Yang kedua, hakikat motivasi belajar, pengertian motivasi belajar, fungsi motivasi, bentuk-bentuk motivasi belajar di sekolah. Yang ketiga, hakikat IPS, pengertian IPS, materi IPS di kelas 4, kaitan teknik mind mapping terhadap motivasi belajar IPS. Kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, skripsi oleh Dwi Yuniati dengan judul Pengaruh Penggunaan Teknik Mind Map terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SD Negeri Kota Gede 1 Yogyakarta tahun ajaran 2011-2012. Yang kedua, skripsi oleh Pramesti Widodo dengan judul Penggunaan Metode Mind Mapping untuk meningkatkan kemandirian belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Salakan tahun ajaran 2013-2014. Yang ketiga, skripsi oleh Budi Arifin dengan judul Penerapan Metode Mind Mapping untuk meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran IPA tentang sumber daya alam di kelas 4 MI Wahid Hashim tahun pelajaran 2012-2013. Kerangka berpikir, kondisi awal. Pembelajaran yang direncanakan guru relatif monoton sehingga menimbulkan rasa bosan pada siswa terhadap pelajaran IPS. Teknik mencatat yang digunakan dalam belajar IPS masih menggunakan teknik mencatat biasa. Motivasi belajar IPS masih sangat rendah. Tindakan yang dilakukan, pembelajaran menggunakan teknik mind mapping. Kondisi akhir yaitu motivasi belajar IPS siswa setelah pembelajaran menggunakan teknik mind mapping. Hipotesis penelitian HA, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar IPS dengan teknik mind mapping pada siswa kelas 4 SD Negeri 13 Tobuali. HO, tidak terdapat pengaruh penggunaan teknik mind mapping terhadap motivasi belajar IPS siswa kelas 4 SD Negeri 13 Tobuali. Bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen dengan desain eksperimen, pre-eksperimental design, one group pretest dan post-test design. Yang B, variabel penelitian, variabel bebas yaitu teknik mind mapping, variabel terikat yaitu motivasi belajar IPS. Yang C, definisi operasional. Yang pertama, teknik mind mapping. Yang kedua, motivasi belajar dalam belajar IPS. D, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 13 Tobuali yang beralamat di Jalan Raya Gadung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 pada semester genap. Yang E, populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SD Negeri 13 Toboli yang berjumlah 24 orang siswa. Sampel ini dilakukan karena jumlah populasi relatif kecil, yaitu di bawah 30 orang, sedangkan siswa di SD Negeri 13 Toboli kelas 4 menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 24 orang. Yang F, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, tes yang diberikan kepada siswa berupa pretest dan post-test. Yang ketiga, pengamatan dokumen. Teknik analisis data. Uji prasyarat analisis data. Yang pertama, uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Yang kedua, uji hipotesis menggunakan uji relates. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.